Nah, ini kontrol apa namanya PID. Jadi dia ada proporsional, integral, derivatif. Jadi dia fungsinya kayak itu tadi. Jadi ada fungsi integral, ada fungsi apa namanya diferensialnya. Jadi ada integral sama diferensial. Cuma kalau yang di matematika kan apa namanya sebetulnya kan kalau kita baca kan agak jelimet kan. Nah ini gimana caranya dari fungsi matematika itu akan kita gunakan sebagai suatu sistem kontrol. Modelnya kayak gini, saya tunjukkan. Di sini pernah ada yang apa namanya PID, apa namanya pernah ngerjakan PID atau fasi atau dan lain-lain. Hanya mempelajari Pak, cuma di mata kuliah dasar sistem. Halo, suaranya gak jelas. Jadi gini. Nah, ini kan ada apa namanya persamaan PID ya. Kalau kita tahu, lah kan ini sebenarnya dia kan ada integral sama derivatifnya toh, sama determinannya. Lah ini kita coba lihat. Di sini kan ada integral. Lah ini kontrol integral. Lah ini terus kontrol derivatifnya. Dia sistem kendalinya pakai ini, diferensial. Jadi yang satunya integral, yang satunya diferensial. Lah kalau di apa namanya di rumus ini kan MVT sama dengan KP kali error pada waktu itu. Nah ini coba saya jelaskan di nganunya ya, di rumusnya ya. MVT ini maksudnya adalah itu kendali. Jadi keluaran kendalinya, manipulated variable, variabel yang termanipulasi yang sudah dikontrol pada waktu itu sama dengan KP, konstanta proporsional. Ini KP ini kita setting secara manual, kemudian baru nanti kita bisa digunakan untuk mencari TI, TD-nya. Konstanta integral sama derivatifnya. Nah, di sini kan KP dikalikan dalam kurung kan error saat ini ditambah seper TI. Lah ini kan seper TI konstanta integralnya. Di mana integral mulai 0 hingga T. Nah kan ini. Terus dikalikan errornya DT ditambah TD DET per DT. Kan kalau kita baca kayak gini jelimet ya. Oke, kalau di program sebenarnya cuma gini aja. Ini saya jelaskan. Yang ini. Nah, tadi yang MVT tadi yang ini, MVT, nah itu kan outputnya toh, output. Jadi manipulated variable, variabel yang termanipulasi saat ini, T itu maksudnya T itu adalah saat ini. Itu adalah output sekarang. Nah, oke. Ditambah sama dengan output sekarang. Jadi output ditambah output. Jadi output ditambah output ditambah output sama dengan output ditambah KP dikalikan error. Lah, ini kan gampang gini. Sebenarnya rumus PID kalau kita lihat di sini kan ini kan ada KP error time. Kan ini kan KP yang P ini KP sama dengan di KP kalikan error untuk konstanta proporsional. Konstanta proporsional dikalikan error untuk P. Nah, untuk yang I itu adalah KI konstanta integral dikalikan dengan kumulatif error atau error yang dikumpulkan. Jadi error mulai pertama kali alat itu di running hingga alat itu apa namanya. Jadi selama alat itu running, errornya itu rata-rata errornya itu dikumpulkan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau konstanta integral itu. Jadi untuk kontrol integral itu kan yaitu. Jadi dari konstanta integral ini kita setting sendiri, Kak. Jadi KP, KI, KD ini kita setting secara manual, kita setting sendiri. Kita kasih nilai sendiri.
Nanti kita lihat responnya. Ini coba dipahami dulu ya. Kalau proporsional itu kan konstanta KP, konstanta proporsional dikalikan error saat ini. Untuk integral itu adalah konstanta integral dikalikan kumulatif error. Nah, ini kan ada integral error mulai dari 0 hingga T. Nah, maksudnya ini gini. Error ini dikumpulkan mulai dari pertama kali dia running hingga waktu T. Jadi waktu T itu misalkan gampangnya gini. Kita running alat ini selama 1 menit misalkan gitu. Terus waktunya kita ambil per detik ya, gampangnya gitu ya. Kita ambil per detik. Jadi error pada waktu ke 0 ditambah error pada waktu ke 1 ditambah error pada waktu kedua ditambah error pada waktu ketiga ditambah error pada waktu keempat, kelima, keenam seterusnya, terus dibagi dengan jumlah waktunya tadi. Jadi misalkan 1 menit kita ngambil per 1 detik, jadi error detik ke 0, detik ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima hingga ke 59 itu kita kumpulkan, kita tambahkan, kemudian kita bagi 60. Nah, ini kumulatif error. Jadi errornya itu akan dibuat rata-rata. Oke ya. Nah, kalau yang ini apa namanya? Sebentar. Kumulatif error. Nah, kalau kumulatif error kan seperti itu. Jadi ya kayak kita kan punya apa namanya? IPK misalkan kayak gitu. IPK kan indeks prestasi kumulatif. Jadi mulai semester 1 misalkan mulai semester 1 hingga semester 8 dijumlahkan semua kemudian dibagi jumlah datanya. Nah, itu namanya kumulatif error. Nah, terus di sini ada KD, ada diferensial, derivatif lah. Ini derivatif. Nah, ini derivatif itu adalah kontrol yang berisikan konstanta KD, konstanta derivatif dikalikan dengan apa namanya? Error rating error. Jadi rate error. Jadi maksudnya rate error ini apa? Jadi error sebelumnya jadi KD ini adalah error derivatif ini adalah error konstanta derivatif dikalikan dengan error sebelumnya ditambah error yang sekarang dibagi 2. Bentar, ini soundnya bisa dimatikan nggak? Ini deh. Oke, jadi kayak gitu. Jadi akhirnya kalau kita buat program ini kita lihat ya, kalau yang di sini rumusnya kan bulat toh, P sama jadi konstanta P itu sama dengan konstanta proporsional dikalikan error yang sekarang. Oke. Terus kalau yang I, konstanta integral itu adalah konstanta integral dikalikan dengan rata-rata error mulai waktu yang lampau hingga waktu sekarang. Kalau yang derivatif itu adalah konstanta derivatif KD dikalikan dengan rata-rata error sebelumnya ditambah error sekarang. Jadi error sebelumnya misalkan error sebelumnya kan misalkan 10. Error yang sekarang 5. Berarti dia kan jumlah datanya kan 2. Sebelumnya sama sekarang. Jadi kalau di rata-rata dia jadi 7,5. Oke, kalau jadi program kayak gini. Nah, di mana ini kan kalau rumusnya tadi yang ini tadi, yang KI integral ETDT ya, kayak yang ini. Nah, ini rumusnya jadi ini. Kumulatif error sama dengan kumulatif error ditambah. Nah, kan kumulatif error itu kan error-error sebelumnya ditambah error dikalikan elapsed time. Jadi error sekarang ditambah dengan nah ini. Jadi errornya itu dia akumulasi errornya. Nah, kalau yang ini yang bagian konstanta derivatif ini DET per DT. Lah ini error sebelumnya ditambah error sekarang dibagi 2, dibagi jumlah errornya. Lah ini kan berarti yang error sekarang
dikurangi error sebelumnya. Oh, dikurangi bukan ditambah, sorry. Error yang sekarang dikurangi error sebelumnya dibagi dengan waktunya. Nah, ini coba saya running ya. Nah, ini coba saya running. Nah, ini adalah respon fasinya lah ya, apa sorry PID-nya. Nah, ini kan set point-nya saya kasih 10, 1000. Set point-nya saya kasih 1000, terus KP-nya kan saya kasih nilai 0,2. Konstanta integralnya saya kasih 0,05. Konstanta derivatifnya 0,002. Ini saya coba running, coba dilihat ya. Running lah ini. Jadi kontrolnya itu akan membentuk waktu seperti ini. Nanti dia akan turun errornya. Jadi kalau kita bilang apa namanya ini PID kontrolnya akan seperti ini. DWA. Iya, coba. Dulu apa dong ya? Silmi. Nah, errornya kayak gini. Nah, ini nanti kita bisa lihat. Coba lihat di bagian output yang ini. Nah, output ini. Nah, ini kan kelihatan nilainya. Nilainya set point-nya 1000, dia akan turun terus. Turun terus. Nah, ini 1000 berapa? 1001 sudah. Dia turun terus hingga nanti kalau sudah 1000 dia berhenti. Berhenti sendiri. Jadi dia responnya sudah stabil dengan waktu yang digunakan selama 25 detik lebih lah ini. Nah, ini nilai errornya. Kita bisa lihat error, last error, kumulatif error, error rata-ratanya berapa. Nah, ini coba dicermati ya. Oke, ini sampai turun terus. Oke, coba kita lihat. Nah, kalau ini kan cenderung mulai naik, terus turun sedikit demi sedikit hingga akhirnya stabil. Nah, ini sudah berhenti dia. Dengan waktu 36,59, errornya itu 0,025. Nah, ini segitu. Coba saya untuk nilai KD-nya saya ubah. Dari yang 0,002 jadi 0,02. Ini saya running sebentar. Oke, ini KD-nya saya ganti 0,02. Ini saya running. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi nggak jelas kayak gini. Jadi untuk setting PID itu nggak boleh sembarangan. Jadi maksudnya kan banyak nih yang mahasiswa yang biasanya kontrolnya pakai PID dan lain-lain. Ini misalkan saya ganti 0,1 kayak gini. Coba saya running. Lah, dia jadi sangat tinggi sekali kayak gini. Nah, kayak gini kan. Tadi kan cuma 1200, ini lebih tinggi lagi. Ini coba saya running lagi, misalkan di KP-nya saya kasih 0,5 misalkan gitu. Saya running. Lah, datanya kayak gini. Turunnya lama jadinya. Oke. Coba saya running lagi. Misalkan KD-nya saya kasih 0,03 misalnya kayak gini. Ini saya sorry. Ini coba saya running. Nah, nilainya kayak gini. Jadi yang ini lumayan sih, sudah bisa agak apa namanya? Gampang stabilnya. Nah, kayak ini. Ini coba saya running. Ini kontrol PID. Ini kita pakai Embarcadero ya. Jadi ini misalkan KI-nya saya kasih 1, KP-nya saya kasih 0,5. Kita coba di running. Nah, nilainya kayak gini. Sangat tinggi sekali tambahan. Oh, enggak begitu tinggi sih, cuma 1150. Yang tadi kan 1400 sampai. Oke, ini kayak gini. Dia responnya lebih cepat. Ini coba saya run misalkan yang KP-nya saya jadikan 1, KI-nya 0,8 misalkan kayak gini. Ini coba saya running. Ini coba saya running. Red lah, hasilnya kayak gini. Ada baru turun lagi.
Jadi responnya beda-beda berdasarkan tuningnya. Ada responnya yang cepat, ada yang nggak selesai-selesai. Nah ini cepat ini, cuma dia awalannya agak ada fluktuasinya. Nah ini waktunya cuma 11,47 detik. Oke, oh ini coba tak kasih lagi yang misalkan di bagian KP-nya saya kasih 1, KI-nya saya kasih 1. Nah ini coba, nah ini hasilnya kayak gini. Dia cepat turunnya, cepat stabil. Cuma awalnya dia sangat tinggi sekali. Oke, ini cuma butuh waktu berapa ini? 9,18 detik. Kayak gini. Oke, jadi itu tadi mau saya jelaskan ya. Yang ini tadi, sorry saya nggak punya materi, jadinya saya langsung jelaskan, kita browsing, lalu kita langsung bikin program aja. Jadi ini saya jelaskan sedikit. Kalau kita tahu PID, PID itu adalah kontrol yang dia terdiri dari 3 buah kontrol sebetulnya. Jadi kontrol integral, proporsional, ditambah kontrol integral, ditambah kontrol derivatif, terus ditambah dengan output sebelumnya. Jadi kalau PID itu seperti itu. Nah, kalau dirumus kan cuma manipulasi variabel termanipulasi atau outputnya itu sama dengan KP dikalikan error sekarang ditambah KI dikalikan dengan error kumulatif errornya. Jadi error yang terakumulasinya berapa, jumlah error terakumulasinya ditambah dengan konstanta derivatif dikalikan dengan rata-rata error. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian pakai rumusnya kayak gini, ketika pakai rumus matematik ini, kalau dituliskan di program atau kita pakai perangkat keras yang sesungguhnya, rumusnya nggak jalan. Jadi kayak gitu. Jadi yang bisa itu kayak gimana? Jadi seperti ini. Jadi output itu sama dengan output. Nah, ini kan output sama dengan output. Ini maksudnya output sekarang itu adalah output sebelumnya ditambah dengan konstanta proporsional dikalikan dengan errornya. Oke, di mana kita dapatkan konstanta proporsional? Kita masukkan secara manual. Di sini konstanta proporsional saya ambil dari edit1.txt. Nah, KP ini saya ambil dari edit1.txt. Seperti ini. Kemudian errornya itu saya dapatkan dari mana? Errornya itu adalah dari sini. Error itu didapatkan dari dari set point dikurangi oleh feedback. Nah, jadi kalau yang error itu kan set point yang nilai yang kita kehendaki dikurangi dengan feedback. Feedback itu didapatkan dari mana? Dari nilai output. Jadi feedback itu sama dengan output. Jadi output itu kita ambil nilainya, kita jadikan sebagai feedback. Ini kontrolnya closed loop. Jadi yang error tadi itu adalah set point dikurangi feedback, di mana feedback itu adalah nilai dari output. Oke. Kemudian nilai itu ada KI dikalikan dengan kumulatif error. Oke, nilai KI dari mana? Nah, saya mengambil nilai KI dari edit2.txt. Jadi ini saya masukkan secara manual. Dikalikan dengan kumulatif error. Di mana kumulatif error ini saya dapatkan dari sini. Kumulatif error ini adalah kumulatif error. Jadi kumulatif error itu adalah kumulatif error. Jadi kumulatif error sebelumnya, ini kan kumulatif error sekarang, itu sama dengan kumulatif error sebelumnya, ditambah dengan error yang kita ambilkan dari ini, error dari set point dikurangi feedback ini, kita masukkan di sini nilainya, dikalikan dengan elapsed time. Apa elapsed time? Elapsed time itu adalah waktu sekarang dikurangi dengan waktu sebelumnya.
Nah, di mana kita dapatkan waktu sekarang? Waktu sekarang itu kita dapatkan dari real time clock atau waktu apa namanya? Waktu yang kita sekarang. Jadi kita ambil dari detik sekarang. Jadi misalkan waktunya sekarang 10 ya, kita masukkan 10. Lah, dan waktu sebelumnya previous time ini adalah waktu apa? Waktu sekarang dikurangi dengan jeda waktunya. Jadi misalkan kalian mau ngambil sampling per 2 detik, misalkan kayak gitu. Jadi misalkan kita ngambil per 2 detik ya. Jadi waktu sekarang kalau kita apa namanya waktu sebelum itu time samplingnya 2 detik ya berarti 2 detik sebelumnya. Jadi kalau misalkan waktu sekarangnya 10, kalau 2 detik sebelumnya ya 8 berarti di sini nilainya kayak gitu. Jadi dia tapi harus mengupdate terus. Oke. Kemudian ini KD derivatifnya adalah KD dikalikan dengan rate error atau error rata-ratanya berapa. Lah KD-nya sama kita ambilkan dari edit3.text atau kita ambilkan secara manual, kita inputkan nilainya secara manual. Oke, rating error ini dari mana atau error rata-ratanya? Nah, error rata-ratanya saya ambilkan dari sini di mana error rata-rata adalah error sekarang. Oke. Error yang sekarang dikurangi error sebelumnya. Jadi misalkan error yang sekarang ini nilainya 10, error yang sebelumnya nilainya 6, ya sudah berarti 10 dikurangi 6 kan 4 dibagi dengan elapsed time. Elapsed time seperti yang tadi di mana waktu sekarang dikurangi dengan waktu sebelumnya. Kayak gitu. Nah, ini caranya mengupdate nilai last error itu adalah ketika nilai ini sudah diproses semua, maka dia akan diupdate di mana last error nilai error sebelumnya itu adalah nilai error yang sekarang. Jadi kalau kan kita mau update error yang baru kan, jadi error yang sekarang ini akan disimpan sebagai nilai error sebelumnya. Terus nilai apa namanya waktu sebelumnya itu kita ambil dari waktu sekarang karena waktu yang sekarang itu akan kita update waktu berikutnya. Oke, kemudian kontrol ini sudah selesai. Kalau gini, jadi di sini dari persamaan yang tadi, yang kita punya yang di sini, yang di keterangan ini, kan ada konstanta proporsional, konstanta integral, konstanta derivatif. Kita tulis di sini ada KP, ada KI, ada KD. Terus yang nilai MV ini, manipulated variable ini saya gantikan sebagai nilai output. Terus ada error sebelumnya, ada nilai error sebelumnya, ada nilai kumulatif error, ada error rata-rata, dan ada nilai feedback. Di mana nilai feedback ini adalah nilai output, sama dengan nilai output. Kemudian ada current time atau waktu yang sekarang, terus elapsed time ini adalah selisih waktu, timingmu mau buat ambil sampling per berapa detik. Terus di sini ada previous time, di mana previous time ini adalah waktu sebelumnya, yaitu adalah hasil dari waktu sekarang dikurangi dengan elapsed time. Terus di sini ada T. T ini apa? T ini adalah waktu dari real time clock. Maka dari itu di sini ada tulisannya current time adalah sama dengan T. Nah, T ini adalah waktu yang kita ambil dari real time clock atau waktu dari jam perangkat itu sendiri. Sehingga ketika kita running, jadinya bisa seperti ini. Ini adalah kontrol dari sistem PID. Jadi kalau kita belajar integral, belajar derivatif atau turunan, ujung-ujungnya akan kita gunakan sebagai kendali seperti ini. Oke, tugasnya buat
apa namanya, aplikasi seperti yang saya tunjukkan. Oke, saya perlambat videonya ini biar kalian bisa melihat skripnya. Oke, ini mulai dari atas sendiri ya. Kan ada unit 2, ini ada usersnya macam-macam. Terus di sini ada tipe, bentuknya kayak gini. Nanti ketika kalian lihat videonya kan bisa di apa namanya, di pause. Kemudian di bawahnya ada prosedur, di mana di bawah prosedur ada variabel. Kemudian ada implementasi. Di sini implementasinya ada button, ada timer 1, rumusnya kayak gini skripnya. Kemudian ada timer 2, skripnya kayak gini bentuknya, tulisannya. Kemudian selesai. Oke. Ada yang tanyakan? Oke, di sini ini kan di T-form 1 ini kan kita punya chart. Oke ya. Chart ini kalau kita klik 2, ini dia punya 2 buah chart di sini. Nah, ini ada 2 buah chart di sini. Kemudian ini ada beberapa komponen label. Ada beberapa komponen label, ada beberapa komponen edit. Ini kita gunakan sebagai masukan dari masukan dan tampilan dari program ini. Di sini ada satu tombol button, terus di sini timer ini, oh ya ini yang belum saya jelaskan. Timernya, timer 1 ini intervalnya kita setting 1 intervalnya. Untuk timer 2 kita setting 10 untuk intervalnya. Kayak gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Halo, yang lainnya? Ada yang tanyakan lagi? Masih menunggu, Pak. Oke, kita absen dulu ya. Bisa dinyalakan apa namanya kameranya?